Ulang ini, potong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang energi dan perubahannya. Untuk pembahasan ini baru yang pertama ya, karena nanti ada pembahasan tentang energi dan perubahannya pada pertemuan berikutnya. Untuk materi energi dan perubahannya ini, di sini ada pembahasan tentang energi dan usaha. Dari energi dan usaha ini kita bahas dulu tentang energi. Untuk pengertian energi sendiri, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sedangkan menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Simbol untuk energi adalah E besar, sedangkan satuan untuk energi adalah Joule. Di sini Ibu berikan contoh tentang seorang di antara pelajar, mereka berangkat ke sekolah ataupun kamu melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu juga memerlukan energi. Atau contoh lain di sini ibu guru yang sedang mengajar di kelas itu sangat juga memerlukan energi. Atau contoh di luar kita ambil misalkan para karyawan yang bekerja di kantor atau di perusahaan, itu mereka juga sangat membutuhkan. Untuk macam-macam energi, diantaranya satu energi listrik, kedua energi panas atau energi kalor, tiga energi kimia, juga energi gerak, energi bunyi, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi nuklir, dan masih banyak lagi energi yang ada di sekitar Anda. Contoh perubahan bentuk energi, misalnya energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Itu contohnya sangat banyak yang Anda bisa perhatikan di rumah ataupun di sekolah. Misalnya saja pada lampu. Pada lampu itu terdapat perubahan energi. Ketika Anda mulai menyetel stop kontak yang berhubungan dengan energi listrik, maka sesaat kemudian lampu akan menyala. Itu artinya energi listrik yang disalurkan melalui penghantar akan berubah menjadi energi cahaya. Begitupun pada HP, di sana terdapat perubahan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Atau kalau Anda punya di rumah mungkin ada laptop, di sana juga terdapat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, ini salah satu contoh yang Ibu berikan. Silahkan Anda tuliskan contoh-contoh perubahan energi yang lainnya. Kemudian kita bahas berikutnya tentang energi potensial, yaitu salah satu contoh dari bentuk energi. Definisi energi potensial sendiri adalah energi yang bergantung pada ketinggian. Bersamaan untuk energi potensial adalah EP sama dengan MGH. Keterangannya EP di sini adalah energi potensial yang punya satuan Joule, kemudian M-nya adalah massa benda dengan satuan kilogram, H adalah tinggi benda dengan satuan meter, dan G adalah gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk besar G sendiri itu sudah ditetapkan bahwa G besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk contoh-contoh energi potensial, di sini ada gambar buku yang terletak di atas meja. Karena meja di sini punya ketinggian, lalu buku terletak di atasnya, maka buku mempunyai energi potensial, tergantung ketinggian meja. Lalu contoh berikutnya di sini ada buah mangga yang bergantung di atas pohon. Nah, berapa tinggi pohon mangga itu akan menentukan besar energi potensialnya. Semakin tinggi pohon yang
semakin tinggi pohon, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Atau contoh lain di sini misalkan ada parabola juga terletak pada suatu ketinggian. Karena itu parabola juga mempunyai energi potensial. Contoh soalnya untuk energi potensial, sini kita buat contoh nomor 1. Sebuah genteng yang masanya 2 kg terletak di atas rumah yang tingginya 8 meter. Jika gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial genteng tersebut. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan, atau massa benda ya, 2 kg, kemudian H, tinggi benda, sama dengan 8 meter, sedangkan gravitasi yang kita sudah tahu besarnya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan ditanya energi potensial, maka jawabannya adalah P sama dengan M kali G kali H. M-nya 2, G-nya 10, H-nya 8. Maka ketika kita kalikan 2 dikalikan dengan 10, hasilnya 20 dikalikan dengan 8, berarti 160 Joule. Itu contoh penyelesaian untuk energi potensial. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya untuk kita bahas tentang energi-energi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.